dikenalkan dulu jenengan. Saya namanya nama asli Asatin Sulaya, dan saya selesai 1 STH di Sekolah Tinggi Alkitab Jember, dan saya di Gereja GPD Eklesia Jember ini pengerja membantu pelayanan gembala di tempat. Baik Mas, sekian. Terima kasih. Apakah boleh lanjut untuk langsung pada pertanyaan? Boleh. Pertanyaan pertama tentang apa yang dimaksud dengan kerukunan dan toleransi dalam beragama. Toleransi. Iya. Dan di dalam beragama. Toleransi itu istilahnya saling menghargai. Ya. Saling menghargai satu dengan lain. Memang kita ini beda kepercayaan ya. Namun dalam hal itu kita harus bertoleransi, kan jangan kita jangan kita sampai kepercayaan saya itu harus orang lain juga percaya dengan saya. Jadi kita harus toleransi, harus kita membangun hubungan yang baik, dan harus kita menjaga hubungan kita dengan sesama, dan bahkan tuh semualah kita harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan baik, karena memang kita harus kita beribadah dengan keimanan kita, mana yang kita percayai. Contohnya saya percaya dengan Tuhan Yesus, mungkin Mas percaya dengan kepercayaannya sendiri. Kita nggak mungkin, saya ini lebih ini. Nah, tergantung kepercayaan kita masing-masing. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan ke siapapun yang saya tahu bagaimana itu kepercayaan saya, itu bebas kan. Tapi tergantung respon seseorang itu. Apakah dia mau atau enggak. Kita ini hanya istilahnya amanat yang diberikan kepada kita oleh yang saya percaya ya Tuhan Yesus. Sampaikan saja. Tapi tergantung orangnya itu mau enggak. Kita sampaikan saja yang terbaik. Bagaimana yang terbaik itu yang memuliakan Tuhan. Sekian Mas. Terima kasih Mas. Dan kita lanjut pertanyaan yang kedua langsung Mas ya. Seberapa penting kerukunan agama dalam kehidupan sosial? Seberapa? Ya, kalau hubungan sosial itu Mas ya, itu sangat penting. Karena tanpa hubungan sosial kita sesama, terlebih agama yang berbeda, saya pikir ya, menurut saya itu tidak akan berjalan. Contohnya berjalan pekerjaan kita atau untuk melayani Tuhan itu kalau tidak kita berorganisasi atau menjalin hubungan dengan kita, itu sangat penting. Kenapa ya saya bilang itu sangat penting? Karena tanpa hubungan kita dengan sesama, apa saja yang kita lakukan itu tidak pernah akan ada dukungan, sehingga bisa-bisa menjadi batu sandungan, menjadi permasalahan di antara sesama, karena tidak ada hubungan atau organisasi. Organisasi itu sangat penting bagi kami, bagi kita semua, sangat penting karena menjalin hubungan. Dan itu pun juga ada hal-hal pengalaman yang sangat luar biasa dalam hubungan kita tersebut. Yang penting jangan kita bilang ini saya lebih benar, saya lebih ini. Tapi tergantung kepercayaan kita masing-masing. Saya kan contohnya saya percaya dengan Tuhan Yesus. Mungkin Mas percaya dengan Tuhan sendiri toh. Ya, percaya itu kan tergantung kita masing-masing. Jangan kita memaksa seorang itu, saya lebih ini. Tapi kita tergantung mana yang kita imani, mana kita. Seperti saya imani Tuhan Yesus. Sekian Mas. Untuk pertanyaan yang terakhir Mas ini, saran bagi orang yang fanatik terhadap agamanya dan menganggap agama lain itu salah, dan pesan buat kita penerus bangsa dalam menerapkan toleransi. Nah,
Yang pertama, kita saling menghargai. Kita saling menghargai. Jangan sampai kita ini karena beda agama, beda kepercayaan, kita saling bermusuhan. Sekarang ini bukan hanya ini ya, banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Karena hal-hal seperti itu yang dipertahankan. Saya lebih benar, saya ini. Jangan. Kita kembali yang saya bilang tadi itu tergantung yang kita percayai. Oke, Bapak boleh buat. Kalau memang kita mau ikut dengan saya atau ya silakan kan. Kita ini hanya menyampaikan kabar Injil, menyampaikan Injil. Dan saya menyampaikan bahwa saya sudah diselamatkan. Itu kepercayaan saya. Saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat selama saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak memaksa orang itu, kamu harus ikut dengan saya. Tetapi saya hanya menyampaikan. Tergantung sih respon orang tersebut. Nah, sarannya kita harus menghargai. Dan kita harus membangun hubungan dengan baik. Ya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, Mas. Kalau itu yang kita pertahankan seperti itu, tidak ada gunanya, Mas. Tetapi apa yang harus kita perbuat di dunia ini? Kerjasama, hubungan itu, organisasi itu, bersosialisasi itu penting. Walaupun kepercayaan kita berbeda-beda, tetapi kalau kita satu organisasi, ya apa saja yang kita lakukan, di mana kita ditempatkan, pasti akan bisa, karena ada pendukung kita, ada hubungan dengan sesama. Ya, sekian, Mas. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan menurut Bapak, menurut sudut pandangnya Bapak, yang dimaksud dengan kerukunan dan toleransi agama itu apa? Kerukunan dan toleransi. Okay. Jadi kalau di Hindu itu, menurut ajaran di Hindu, kerukunan itu bersumber dari hati nurani dan jiwa yang suci. Jadi kerukunan itu adalah hati yang damai. Kita harus rukun di dalam diri sendiri dulu. Untuk mencapai rukun dalam diri sendiri, kita harus bisa mengendalikan yang namanya panca indera di 5 indera. Jadi untuk bisa mengendalikan itu, kita harus suci dulu. Hati dan jiwa kita harus suci. Bagaimana untuk mencapai kesucian hati dan jiwa? Kita harus selalu mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Kalau di Hindu namanya Ida Sangyang Widiwasa ya. Mungkin kalau di Muslim Allah ya. Iya. Ya, kita harus selalu mendekatkan diri. Bagaimana caranya mendekatkan diri? Harus selalu mengikuti petunjuk beliau, menjauhi larangan-larangannya. Jadi secara otomatis nanti akan terbentuk jiwa dan hati yang suci. Nah, dengan adanya jiwa yang suci, ketika kita bergaul itu akan otomatis membentuk keharmonisan. Jadi vibrasi yang kita berikan kepada orang akan terpengaruh. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang kurang suci lah, atau yang berniat jahat, otomatis dia akan terpengaruh dengan kesucian kita. Oh, iya. Jadi niat-niat jeleknya itu Akan bisa hilang, berkurang. bisa hilang. Jadi vibrasi yang suci akan mensucikan vibrasi yang kurang suci. Iya, iya. Jadi kalah yang kurang suci. Iya. Bukan kita yang Iya. ya itu. Nah, seperti itu kalau
Hindu seperti itu. Mungkin pertanyaan kedua, seberapa penting sih Pak toleransi menurut Bapak seberapa penting sih toleransi beragama itu? Kalau menurut pandangan Hindu sangat penting, dan di Hindu menjunjung tinggi toleransi beragama, terbukti dengan adanya semboyan pada lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang diciptakan pada waktu kerajaan Majapahit, yang terdapat di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tak satu. Jadi di Hindu itu toleransi sudah ada dijunjung tinggi sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan, untuk terus sebenarnya ada itu kata-kata tambahannya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma mendua. Itu tambahannya. Itu mengenai toleransi ya. Ya. Dari mana? Mungkin lanjut Yes, ke pertanyaan ketiga, saran Bapak bagi, kan ada beberapa orang itu memiliki sudut pandang bahwasanya memikirkan bahwa agama saya tuh lebih benar daripada agama yang lain. Menurut Bapak apa sih saran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran seperti itu? Saran ya? Ya, sarannya. Apa ya? Kalau memang sudah di kitab sucinya diajarkan seperti itu, ya otomatis orang lain tidak berani memberikan saran. Kalau misal di kitab suci Hindu ada seperti itu, ya mungkin bisa ditafsirkan. Itu. Kalau di Hindu nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi saya tidak berani memberikan saran. Kalau misalnya di kitab suci agama lain ada seperti itu, tidak bisa, tidak berani memberikan saran, karena itu kitab suci. Itu apa, kalau misalnya di kitab Al-Quran ada seperti itu, ya karena itu kitab suci, tidak bisa, kecuali Pak Kiainya mungkin, atau baru mungkin bisa memberikan saran. Kalau di luar agama lain kan tidak berani memberikan saran, karena itu kitab suci, dan kitab suci bukan milik saya, milik yang lain gitu. Tidak bisa memberikan saran. Saran itu mungkin kan sama dengan tafsir. Yang berhak menafsirkan kan harus dari ahlinya ya. Itu kalau menurut saya. Satu lagi pertanyaan Bapak yang terakhir, untuk saran bagi kami penerus bangsa untuk tetap menjaga kekuatan toleransi dan kerukunan agama. Ini saran saya, ya seperti tadi yang telah saya katakan seperti tadi, mulailah dari diri sendiri ya. Terus mulai dari diri sendiri, sucikan hati dan jiwa dengan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kemudian ikuti petunjuknya, jauhi larangannya. Itu aja. Saya kira semua kitab suci mengajarkan suatu kebaikan ya, kecuali ada aliran-aliran
yang intoleransi. Kan di Indonesia nggak boleh kan Ya. toleransi. Saya kira bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bisa mengaplikasikan, kalau di Indo namanya tri kaya parisada, ya tiga perbuatan baik. Jadi berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu aja. Itu aja saran saya pada adik-adik ya. Ya. Bagaimana dalam pergaulan itu bisa saling memaafkan, ya bisa berpikir yang baik, berkata baik, berbuat yang baik, dan saling memberikan cinta kasih kepada sesama. Kalau di Indo ada juga namanya taklamasi ya, taklamasi jadi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi antara aku dan kau adalah sama. Jadi saran saya ya seperti tadi itu, ya saran saya semoga ke depan Indonesia rukun, damai. Amin. Ya. Ya, jadi kerukunan, kedamaian, ketentraman ada di adik-adik semua sebagai generasi penerus. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Jadi pakailah prinsip taklamasi tadi. Jadi sama ya. Sama. Terus ada juga yang namanya apa ya, Wasudewa. Maksudnya itu kita di bumi ini adalah satu keluarga, tidak membedakan ras, bangsa, kulit, karena sama kita sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Semua setelah di bumi kita masing-masing berbeda menempuh jalan beliau. Maksudnya jalan Tuhan menciptakan banyak jalan untuk mencapai beliau. Jadi banyak jalan. Jalan apapun yang engkau tempuh, aku izinkan. Ya, baik Hindu, baik Islam, sama. Jadi jalan menuju beliau. Beliau mencipta 10 November 1961. Baiklah, kami di sini